Boruto berada di hadapan Hidari. Sarada yang ada di belakang Boruto pun memanggil nama Boruto. Boruto lalu meminta Konohamaru untuk menjaga Himawari. Kemudian Hidari langsung merubah tangannya menjadi senjata tajam dan menyerang Boruto. Tapi Boruto berhasil menangkis serangan Hidari ini dengan pedangnya. Boruto lalu menggunakan jutsu Futon Toppa. Jutsu tersebut berhasil mendorong Hidari jauh ke belakang. Saat terpental, Hidari menggunakan tanda cakar dan langsung masuk ke dalamnya. Sementara itu, Kawaki sedang berada di atas udara bersama dengan Delta. Kawaki mengatakan, hawa keberadaan Boruto berpindah posisi dalam sekejap. Kalau itu ninjutsu ruang dan waktu, berarti saat ini dia mungkin ada di lokasi tim 10, saat pertama kali bertemu dengan para musuh. Delta pun menoleh dan melihat ke arah jurang yang ada di bawahnya. Delta mengatakan, aku tidak melihat Himawari maupun anggota dari tim ke-10. Tim sensor? Apa kalian dengar? Mereka baik-baik saja kan? Tim sensor pun menjawab. Tim 10 sedang menuju kota membawa orang yang terluka. Himawari sudah bergabung dengan Konohamaru, Sarada, dan yang lainnya. Boruto juga ada di sana. Setelah mendengar jawaban tim sensor, Delta mengatakan kepada Kawaki, begitu katanya. Bagaimana? Sambil melihat ke arah jurang yang ada di bawahnya, Kawaki mengatakan, si payah itu, sedang apa dia? Kenapa justru diam di sana? Di sini Jura hanya diam dan tidak melakukan apapun. Sementara itu di tempat Boruto dan lainnya, Konohamaru mengatakan kepada Boruto, apa maksudmu Boruto? Bisa-bisanya kau keluar masuk desa seolah tidak ada apa-apa. Apa kau tidak sadar dengan statusmu saat ini? Sarada mengatakan, hentikan guru Konohamaru. Guru juga sudah lihat apa yang akan terjadi padaku kalau Boruto tidak datang kan? Setelah mendengar perkataan Sarada, Konohamaru pun sempat terdiam. Konohamaru lalu mengatakan kepada Boruto, hati-hati, sama seperti Code. Musuh bisa mengendalikan Sumeato sesuka hati. Kita tidak bisa memprediksi dari mana dia akan menyerang. Boruto membalas perkataan Konohamaru. Iya sepertinya begitu. Boruto lalu mengatakan kepada ninja sensor yang ada di dekatnya. Boruto mengatakan, hei kau ninja sensor kan? Fokuslah pada Sumeato yang ada di sekitar. Amati pergerakan cakra sekecil apapun. Jangan sampai luput. Ninja sensor itu mengatakan, apa-apaan kau ini? Pengkhianat sok memerintah segala. Sumire pun memanggil nama Boruto dan mengatakan, sudah jelas bahwa yang dia incar adalah Sarada. Meski guru Konohamaru dan yang lain berada dalam jangkauan, dia tidak bereaksi. Tapi begitu Sarada muncul, dia mulai menyerang. Sarada mengatakan, tapi dia sendiri yang bilang bahwa dia ingin melahapku. Selain itu, jurus-jurus yang dia pakai ini ada hubungannya dengan papa yang dijadikan fon kan? Mendengar perkataan Sarada, Konohamaru mengatakan, dijadikan pohon. Tunggu apa pohon yang kau maksud? Sama seperti yang terjadi pada Moegi. Boruto mengatakan, yang sedang kita hadapi adalah eksistensi yang lahir dari cakra paman Sasuke. Tapi kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Kau juga tidak perlu ragu. Apapun yang terjadi, saat ini fokuslah untuk mengalahkan dia. Ini demi guru, demi menyelamatkan paman Sasuke. Konohamaru mengatakan kepada Boruto, apa maksudmu? Dan lagi Boruto, dari mana kau mendapatkan informasi itu? Boruto mengatakan, guru Konohamaru, sudah kubilang agar fokus kan? Kau bisa mati loh. Lalu secara tiba-tiba tim sensor merasakan reaksi cakra dari Sumeato dan memberitahukan hal itu kepada Boruto dan lainnya. Boruto mengatakan, tenang dulu, di mana posisinya? Ninja sensor itu mengatakan, aku tidak tahu persis, tapi sekitar sana. Kemudian dari tanda cakar muncullah para Sumeaka yang mengepung Boruto dan lainnya. Boruto mengatakan, begitu ya, Sarada. Kaulah yang diincar pria bertudung itu. Aku akan mengurangi jumlah mereka sebisa mungkin. Kau hanya perlu menghadapi musuh yang menyerang duluan. Sarada pun menjawab oke. Konohamaru pun berteriak mengatakan kepada Sumire, kemarilah Sumire. Menjauhlah dari Boruto dan Sarada. Kemudian para Sumeaka maju. Boruto pun menghabisi para Sumeaka itu menggunakan pedangnya. Ada salah satu Sumeaka yang menyerang Sarada dari belakang. Sarada pun sadar dan berhasil menendang Sumeaka itu. Tapi ternyata tanda cakar di perut Sumeaka itu keluar tangan Hidari yang menggenggam kaki Sarada. Hidari pun keluar dari tanda cakar perut Sumeaka itu dan berniat melahap Sarada menggunakan tangannya yang berubah menjadi bentuk akar pohon. Tapi dengan cepat Boruto menggunakan Hiraisi no Jutsu dan berpindah dengan cepat ke belakang Hidari lewat shuriken yang dia lemparkan ke Sumeaka belakang Hidari. Saat berada di belakang Dari, Boruto menyerang bagian punggung Hidari menggunakan rasengan. Serangan itu membuat punggung Hidari hancur. Tapi dia dengan mudah berpindah ke markas menggunakan tanda cakar di bawahnya.
Sarada yang melihat itu mengatakan, gawat, dia akan pulih. Hidari yang berada di markasnya memulihkan punggungnya dengan akar-akar jubi. Punggung Hidari pun kembali pulih seperti semula. Dia lalu berpindah lagi ke tempat Boruto dan Sarada lewat tanda cakar. Kali ini, Hidari muncul di belakang Sarada dan Boruto. Dia lalu memunculkan banyak tanda cakar di bawah Boruto dan Sarada. Setelah melakukan itu, Hidari pun kembali masuk ke tanda cakar. Sambil melihat Hidari, Sarada mengatakan, Boruto, kau bisa menghindar dengan melayang di udara. Biar aku yang memancingnya di darat. Begitu dia memperlihatkan wujudnya. Serang dia dengan rasengan lagi. Boruto mengatakan, tidak, tidak bisa. Saat ini aku tidak bisa beranjak dari tanah. Sarada pun kebingungan mendengar perkataan Boruto. Boruto mengatakan, aku akan memakai Uzuhiko dengan kekuatan penuh untuk menghabisinya dalam satu serangan. Sarada pun dengan bingung mengatakan Uzuhiko. Boruto mengatakan, rotasi dan revolusi planet ini menimbulkan gaya sentrifugal dan energi lainnya. Aku menyebutnya sebagai cakra planet. Ini adalah rasengan baru yang memanfaatkan itu. Sarada mengatakan, kau yakin bisa mengalahkannya dengan jurus itu? Tidak. Dalam satu serangan sebelum dia kabur ke Sumeato, Boruto mengatakan, seharusnya jurus ini lebih dari cukup, asalkan aku bisa melepaskan kekuatan penuh. Karena jangkau kekuatan Uzuhiko tidak ada batasnya. Tapi aku harus menyerap cakra planet dari permukaan bumi secara langsung dengan menjejakkan kedua kakiku di darat. Selain itu, butuh energi dalam jumlah besar untuk menghabisinya dalam satu serangan. Sarada mengatakan, artinya kita harus mengulur waktu ya. Baiklah, setelah Sarada mengatakan itu, tangan Hidari muncul dari tanda cakar dan akan menggunakan Jutsu Laiton. Tapi dengan cepat Konohamaru menggunakan Rasen Shoheki untuk menahan Jutsu Laiton Hidari ini. Serangan Hidari pun akhirnya digagalkan Konohamaru. Sarada pun memanggil nama Konohamaru. Boruto mengatakan kepada Konohamaru, oi, aku memintamu untuk menjaga Himawari kan? Himawari sendiri sedang bersama dengan ninja sensor tadi dan Sumire. Konohamaru mengatakan, biar aku yang tentukan apa yang harus menjadi prioritasku. Kalau kau punya waktu untuk protes, lebih baik cepat sempurnakan jurus itu. Lalu secara mengejutkan lewat tanda cakar, Hidari langsung mencengkeram Sarada menggunakan tangan yang berubah menjadi akar. Hidari berniat memasukkan Sarada ke dalam tanda cakar bersamanya. Namun Sarada menggunakan Jutsu Laiton Chidori Nagashi dan membuat Hidari kesakitan. Sarada lalu memegang tangan Hidari dan melempar Hidari ke arah Boruto. Sarada mengatakan, Boruto, masih belum juga. Boruto menjawab, sejujurnya, ini masih belum sempurna. Tapi apa boleh buat? Akan kulakukan sekarang. Boruto pun menyerang Hidari yang terlempar menggunakan rasengan Uzuhiko. Terjadi pusaran dahsyat yang membuat badan bagian bawah Hidari hancur. Boruto mengatakan, sia, kurang sedikit lagi. Hidari pun mulai terjatuh dan akan masuk ke tanda cakar di bawahnya. Boruto mengatakan, jangan harap kau bisa lolos. Lalu secara mengejutkan, semua tanda cakar di bawah Hidari mengecil dan tidak bisa digunakan. Hidari pun terjatuh ke tanah dan tidak bisa teleport ke tanda cakar. Semua tanda cakar itu dikecilkan Kawaki menggunakan kekuatan matanya. Hidari pun tergeletak di tanah. Dia lalu dicengkeram oleh tangan Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Hidari, yo, kau sedang kesulitan ya, biar ku bantu meringankan bebanmu. Setelah mengatakan itu, dengan kekuatannya, Kawaki meledakkan Hidari. Tubuh Hidari pun hancur tak tersisa. Lalu serpihan-serpihan tubuh Hidari berkumpul menjadi satu dan menjadi benda seperti mawar yang mengatuk dengan mata Rinnegan di bawahnya. Bentuknya juga seperti buah, dan benda ini adalah benda yang misterius. Sambil melihat benda itu, Kawaki menanyakan, ini benda apa? Boruto pun memegang benda itu dan mengatakan kepada Kashin Koji, bagaimana? Apa benar yang ini? Melalui komunikasi katak, aku sudah memastikannya. Tidak salah lagi, itu benda yang sama dengan yang kulihat dulu. Togedama. Jeti benda tersebut bernama Togedama atau bola jiwa berduri. Setelah mendengar perkataan Kashin Koji, Boruto pun menjawab oke. Sambil menyentuh Boruto, Kawaki mengatakan kepada Boruto, tunggu, jelaskan apa itu? Boruto menjawab, ini benda untuk menyelamatkan guru yang dijadikan pohon. Itulah yang aku dengar. Kalau sudah mengerti, lepaskan tanganmu Kawaki, atau kupotong tanganmu. Kawaki mengatakan, yang kau dengar, dari siapa kau dapat informasi itu? Setelah Kawaki mengatakan itu, tiba-tiba Boruto ditembak oleh Jura dari belakang. Tembakan tersebut mengenai dada kanan Boruto. Boruto pun tergeletak dan batuk darah. Sarada pun memanggil nama Boruto dengan keras dan menghampirinya. Sumire juga mengkhawatirkan keadaan Boruto.
Konohamaru mengatakan. Oi, apa yang terjadi? Kawaki mengatakan kepada Delta. Delta, apa yang terjadi di sana? Sambil melayang, Jura mengatakan, tidak kena titik vital ya. Delta mengatakan, yang benar saja. Dia menembak dari jarak sejauh itu. Sambil melihat bola jua berduri itu, Sarada mengingat perkataan Boruto. Waktu itu Boruto mengatakan, ini benda untuk menyelamatkan guru yang dijadikan pohon. Setelah mengingat perkataan Boruto itu, Sarada lalu akan mengambil bola jua itu. Tapi tangan Sarada ditembak oleh Jura. Sarada pun kesakitan. Bola jua berduri itu kemudian terbang menjauh dan jatuh ke genggaman Jura. Jura pun mengatakan, Boruto, tak kusangka dia sudah tahu tentang Togedama. Dia jauh lebih berbahaya dari yang aku kira. Baiklah, Otsutsuki yang jadi makanan cukup Kawaki seorang. Dan sudah kuputuskan bahwa Boruto Otsutsuki harus mati.